Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin. Saya merupakan motivator magang di Bimba AUEO Unit Gedong Panjang Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-22, yaitu tentang tema kurikulum matematika kedua. Yang pertama mengenai modul M2A. Pertanyaannya ke-1, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syarat sebelum memberikan modul M2A yaitu anak sudah harus terampil modul MTK 1B. Anak itu harus kenal simbol angka 0 sampai dengan angka 10. Kemudian anak harus sudah terampil modul T1A yaitu konsep dasar menulis, yaitu menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, sehingga psikomotorik anak harus sudah kuat. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan angka 5. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Cara motivator memberikan modul M2A yaitu pertama mengawali dan mengajak anak untuk berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Kemudian mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Yang ketiga, tahapan pada modul MTK 2A yaitu menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan bantuan titik-titik, kemudian menulis simbol angka 1 sampai 5 tanpa bantuan titik-titik. Kemudian dalam satu lembar modul matematika 2A tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Kemudian yang terakhir, motivator memberikan reward dan melakukan evaluasi. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak sudah tertarik sehingga anak senang, antusias dan semangat untuk bermain modul. Cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah memperhatikan saat anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan benar. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Tahap selanjutnya setelah modul M2A yaitu modul M2B. Pertanyaan selanjutnya mengenai modul M2B. Pertanyaan ke-1, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syarat sebelum memberikan modul M2B anak itu harus dipenuhi adalah anak harus sudah terampil matematika 2A yaitu menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B, sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan angka 10. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Cara motivator memberikan modul M2B yaitu sama ya, diawali dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi, kemudian mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai dengan 10, diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Kemudian menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 itu dengan bantuan titik-titik, dan menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 itu tanpa bantuan titik-titik. Yang keempatnya, dalam satu lembar modul matematika 2B itu tidak harus diselesaikan semua, yang utamanya adalah prosesnya. Kemudian motivator memberikan reward dan melakukan evaluasi. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Tahap selanjutnya setelah modul M2B yaitu modul M4A, tetapi di sini harus diperhatikan syarat sebelumnya apakah sudah terpenuhi atau
ataukah tidaknya. Jadi semua syaratnya harus terpenuhi. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai modul M3A. Pertanyaan pertama yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Syarat sebelum memberikan modul M3A adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B, yaitu mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3A. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Caranya yaitu pada modul ini anak itu harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. Jadi seperti ini, 1 ditambah 1 jadinya berapa gitu. Kemudian minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Ajak anak untuk menarik garis, kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul matematika 3A tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu adalah pastikan anak sudah terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahap selanjutnya setelah modul M3A yaitu modul M3B. Pertanyaan selanjutnya mengenai modul M3B. Yang ke-1, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Syarat sebelum memberikan modul M3B yaitu anak sudah harus terampil di modul M3A, yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika M3B. Sedangkan tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Cara memberikan modul M3B yaitu pada modul ini anak itu sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Lalu minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Selanjutnya ajak anak untuk menarik garis. Kemudian berikan reward dan melakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul matematika 3B tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus M3B yaitu cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator harus perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak itu tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tahapan selanjutnya setelah modul M3B? Tahapan selanjutnya setelah modul M3B yaitu modul M4A, tetapi di sini harus diperhatikan syarat-syarat sebelumnya harus terpenuhi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.